pendidikan ekonomi. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah atau upaya seseorang dalam mengambil pilihan yang dianggap tepat, efektif, dan efisien. Ada dua fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, maksudnya yang bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya itu berlangsung cukup lama. Untuk langkah-langkah pengambilan keputusan di sini ada 6. Yang pertama, menentukan perlunya pengambilan keputusan, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasi pembobotan terhadap kriteria, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih alternatif yang terbaik. Jadi langkah-langkah tersebut tentunya tidak mutlak berurutan, melainkan harus disesuaikan dengan bobot keputusan yang akan diambilnya. Nah, seringkali hal-hal khusus harus dimasukkan di dalamnya, antara lain mengangkut asumsi-asumsi yang harus dirumuskan agar alternatif-alternatif itu dapat lebih banyak dimunculkan. Dengan alternatif yang relatif lebih banyak, kemungkinan yang dievaluasi itu semakin banyak pula. Pada akhirnya, keputusan itu dapat diambil berdasarkan berbagai alternatif yang muncul. Kemudian tujuan pengambilan keputusan. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama ada tujuan yang bersifat tunggal. Maksudnya, tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal itu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya mengangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Gitu. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Maksudnya, tujuan ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Nah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Kemudian ada tahapan pengambilan keputusan. Ada 3 tahapan. Yang pertama ada penyelidik. Maksudnya, tahap penyelidik ini mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah yang diperoleh, diolah dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. Kemudian yang kedua, tahap perancangan itu bisa dengan mendaftar, mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan dan menghasilkan pemecahan dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Kemudian ada tahap pemulihan. Nah, di tahap pemulihan ini kita memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pilihan itu ditentukan dan dilaksanakan. Kemudian ada faktor-faktor pengambilan keputusan. Yang pertama ada fisik. Nah, fisik ini didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. Kemudian yang kedua ada emosional. Emosional ini didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Yang ketiga, rasional. Nah, rasional ini didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapat informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Yang keempat, praktikal. Praktikal ini didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Seorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuannya dalam bertindak. Yang kelima, ada interpersonal.
Lah, ini didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Hubungan antara satu orang ke orang lainnya itu dapat mempengaruhi tindakan individual. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ada struktural. Didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu. Slide selanjutnya ada pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Di sini saya mencantumkan 3 perilaku. Yang pertama ada nilai. Nah, nilai ini dianggap sebagai pedoman jika seorang menghadapi situasi di mana harus dilakukan suatu pilihan. Yang kedua ada kepribadian. Aspek kepribadian itu meliputi sikap, kepercayaan, dan kebutuhan individu. Kemudian yang ketiga, ada kecenderungan mengambil resiko. Ada yang berani dalam mengambil resiko, ada yang tengah-tengah, dan ada yang penuh pertimbangan atau kurang dalam mengambil resiko. Di sini pada slide terakhir ada dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua, ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan diambil. Yang ketiga, ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan dengan lapang dada. Yang keempat, ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Untuk yang terakhir ada rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan kata ataupun huruf, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.